Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid ibu semuanya? Semoga anak-anak murid ibu pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih, yaitu kita akan memasuki pada materi bab ketiga yang berjudul Allah mencintai orang-orang yang suci. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari najis. Nah, untuk murid-murid ibu semua, silahkan dipahami teks yang sudah ibu cantumkan pada video tersebut, yaitu ayo membaca. Jadi, untuk anak-anak semua, silahkan dibaca teks tersebut sambil ibu jelaskan ya. Nah, tata cara bersuci dari najis. Sebelumnya, apa itu najis? Nah, najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Lalu, apa saja kok contoh-contoh najis itu? Nah, salah satu contohnya yaitu ada air pipis. Air pipis di sini maksudnya adalah air pipis dari hewan, air pipis dari manusia, itu tidak boleh sampai terkena pada anggota tubuh kita ya nak. Yang kedua ada kotoran manusia, seperti darah manusia atau kotoran-kotoran lainnya yang bisa menyebabkan kita menjadi tidak suci dan kemudian terkena najisnya. Yang ketiga ada kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, dan kotoran hewan lainnya yang bisa menyebabkan tubuh kita menjadi kotor dan tidak suci. Nah, itu termasuk dari bagian najis ya. Kemudian muntah-muntahan, baik itu muntah-muntahan hewan ataupun manusia, itu bisa menyebabkan badan kita menjadi kotor jika kita terkena muntah-muntahan tersebut. Jadi harus segera dibersihkan atau disucikan. Nah, kemudian ada darah, itu bisa saja darah manusia ataupun darah hewan yang terkena pada pakaian kita, badan kita, itu harus segera untuk dibersihkan ya nak, kalau terkena darah tersebut. Baik, selanjutnya apabila najis tersebut menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Karena kalau badan kita terkena kotoran-kotoran tersebut, ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, itu tidak sah ibadahnya karena badan kita masih dalam keadaan kotor atau tidak suci. Selanjutnya, jika kita sholat sedangkan pakaian kita terkena najis, misalnya jika celana kita yang kita gunakan itu terkena cipratan air pipis, maka ketika kita sholat itu sholatnya tidak sah atau wajib mengulanginya dengan cara mengganti celana yang baru. Maksudnya yang baru yaitu menggantinya dengan celana yang lain yang masih bersih, yang sudah dicuci ya. Nah, kemudian pakaian yang kita gunakan ketika sholat itu haruslah suci dan tidak ada najisnya ataupun kotorannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis najis. Nah, najis ini ada 3 macam. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Untuk najis ringan yang pertama, artinya najis yang cara menyucikannya dengan memercikan air pada benda yang terkena najis setelah najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya, pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, itu termasuk dari bagian contoh najis ringan. Selanjutnya yang kedua ada najis sedang, artinya najis yang cara menyucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa,
warna dan baunya itu hilang. Misalnya, air pipis, muntah-muntahan, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang selain anjing dan babi ya, dan lain sebagainya, itu termasuk dari contoh najis sedang. Dan yang ketiga, ada najis berat, yang artinya najis yang cara menyucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Jadi kita harus membasuhkan pada bagian yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya adalah bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liur anjing dan babi. Itu kita harus membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Mengapa? Karena hewan anjing dan babi itu termasuk bagian dari hewan yang haram. Jadi tidak diperbolehkan untuk dipelihara ya. Nah, jadi itulah macam-macam jenis najis. Nah, baiklah, agar anak-anak semua bisa dengan mudah memahami tentang macam-macam najis, Ibu ada satu lagu nih untuk anak-anak semua agar bisa kita bernyanyi bersama ya, supaya anak-anak murid Ibu bisa dengan mudah menghafalkan jenis-jenis najis tersebut. Ibu ada lagu dengan instrumennya Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, anak-anak silakan baca liriknya pada teks video tersebut dan kita nyanyi bersama. Ayo. Najis, najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Nah, jadi itu adalah materi pembelajaran kita pada minggu kali ini. Dan Ibu harap anak-anak semua bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan ini ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.